Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri diseminasi budaya positif Kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita bisa menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Kalengat oleh Bapak Muhammad Adam Bakhtiar, Dip.ed MPD. Untuk selanjutnya, sebelum diseminasi budaya positif oleh Bapak Adam MPD dimulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada para peserta diseminasi untuk segera berdiri. Untuk yang selanjutnya adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Adam Bakhtiar DPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita sebagai guru, yaitu mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita berada di alam terang dan terang pada saat pagi hari ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, tentunya masih semangat di pagi hari ini. Saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita SMA Negeri 1 Kalengat sebagai bentuk dari hasil pembelajaran calon guru penggerak angkatan 7 modul 1.4. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, mungkin ada baiknya kalau saya bertanya dulu ya,
kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan budaya positif yang telah Bapak Ibu laksanakan selama Bapak Ibu berada di SMA Negeri 1 Kalangan. Mungkin Pak Dwi gimana? Budaya positif apa yang telah Bapak laksanakan selama berada di SMA Negeri 1 Kalangan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini yang telah saya rasakan di SMA Negeri 1 Paliangan yang kaitannya dengan budaya positif adalah semangat berkemajuan di antara guru yang ditampakkan oleh beberapa guru dan saya sendiri, yaitu tidak berhenti untuk mengembangkan literasi, khususnya literasi digital di era modernisasi ini. Tentu kita tidak bisa bergantung pada literasi yang seperti buku yang di perpus. Kita juga memberikan semangat antar guru untuk berbagi share literasi yang kaitannya berbasis digital seperti e-book dan juga beberapa metode serta alat penunjang proses pembelajaran digital di kelas. Itu yang selama ini saya rasakan pasca COVID 2019. Itu yang sangat saya rasakan selama ini, Pak Dan. Ya, baik. Aplaus dulu untuk Pak Dwi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita telah melaksanakan yang namanya budaya positif di sekolah kita. Tadi Pak Dwi mencontohkan bahwa ada kegiatan literasi, ada literasi yang dia laksanakan, yang tentunya diharapkan akan mengimbas kepada berkhususnya pada siswa-siswa kita di SMA Negeri 1 Kalangan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Dwi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian budaya positif pada pagi hari ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu sendiri. Bagaimana kajian dari budaya positif yang akan kita kaji pada pagi hari ini terkait dengan disiplinasi budaya positif yang telah saya laksanakan, kita lihat di beberapa slide berikutnya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, ya, ini rencana tindakan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak dilatar belakangi dengan keinginan untuk membangun karakter, bahwa membangun karakter dapat dilakukan dengan cara pembiasaan hal-hal yang baik. Pembiasaan inilah yang dikatakan sebagai sebuah budaya. Jadi budaya itu muncul dengan sendirinya dari hati nurani kita, sehingga menjadi sesuatu yang sering kita laksanakan, dan itu akan menjadi sebuah budaya. Agar tercipta karakter yang baik, ya, maka perlu kita terapkan yang namanya budaya positif. Jadi budaya positif nantinya akan melahirkan yang namanya karakter yang baik. Jika budayanya negatif, maka secara otomatis akan muncul karakter-karakter yang negatif. Dengan adanya perubahan zaman, ya, dari zaman kita dulu waktu SMP, SMA, dan zaman sekarang ya, tetap bisa gadget yang luar biasa. Saya tanya sama guru saya dari kalau kita dari sisi negatif, yang dari itu ada sisi positif juga ada. Cuma tergantung dari kita sejauh mana kita akan menerapkan, akan memanfaatkan gadget itu dengan sebijaksana mungkin, sehingga yang muncul itu adalah budaya-budaya positif. Tujuan dari kegiatan ini adalah membentuk karakter yang baik dan merdeka, belajar bagi
peserta didik. Ya, karakter yang baik tentunya tidak serta-merta dibarengi dengan merdeka belajar. Kita jangan salah persepsi bahwa merdeka belajar itu adalah merdeka untuk tidak belajar atau merdeka semerdeka-merdekanya. Melainkan merdeka belajar ini kita bebas ya, menerapkan segala metode, segala media atau segala bentuk apapun terkait dengan memberikan ruang yang luas pada siswa kita dalam melakukan proses pembelajaran. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah karakter dari peserta didik akan menjadi lebih baik dan santun dengan indikator jarang atau tidak ada yang melakukan pelanggaran kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Makanya di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan salah satu bentuk dari budaya positif. Kalau dulu zaman kita sekolah SD, SMP dan SMA mungkin ya, kita akan takut dengan yang namanya peraturan. Ya, kalau peraturan itu berarti dibuat oleh manusia, ya biasanya dari atas, top down ya dari atas untuk disepakati atau ditaati oleh seluruh yang berada di bawah. Tapi berbeda dengan keyakinan kelas yang merupakan sebuah hasil dari budaya positif yang ada di sekolah. Keyakinan kelas ini dibuat atau dibentuk, disusun bersama oleh siswa. Apa-apa yang menjadi keyakinan dirinya, apa-apa yang akan menjadi penerapan dalam kehidupan di kelasnya atau kehidupan di sekolah, ya, dia tetapkan sendiri, lalu dia tetapkan menjadi sebuah keyakinan. Jika ini dilaksanakan, maka ini akan lebih baik daripada kita membuat sebuah peraturan atau tata tertib. Jadi masa tindakan yang akan dilaksanakan yaitu saya akan mencoba pada kesempatan pagi hari ini yaitu menjelaskan tentang budaya positif, membuat kesepakatan kelas ya, tentang budaya yang akan dilaksanakan atau dilakukan, menjadi contoh bagi kelas lain atau mengajak kelas lain agar ikut melaksanakan budaya tersebut. Sehingga nanti di masa tindakan yang akan dilaksanakan itu akan menjadi sebuah kegiatan yang membudaya di satu sekolah kita, sekolah tercinta SMK Negeri 1 Kaliangan. Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam kegiatan hari ini atau kegiatan penerapan budaya positif, melainkan harus ada beberapa kesepakatan dengan peserta didik, ada kepala sekolah dan rekan sejawat kita sesama pendidik atau guru. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita flashback ke belakang terkait dengan asas pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat atau kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dari filosofi ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa murid kita atau siswa kita itu kita perlakukan sebagai layaknya manusia, baik manusia itu sebagai manusia individu maupun dia sebagai anggota masyarakat. Kalau dia masih berada di sekolah berarti dia sebagai siswa di sekolah kita. Budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, merdeka belajar, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sama dengan tuntutan dari kurikulum Merdeka ya. Jadi mulai tahun 2021 sejak munculnya program sekolah penggerak ya, bahwa kita ya, di sekolah penggerak itu sudah harus dapat ya, mengembangkan murid untuk menjadi siswa yang memiliki pribadi yang kritis, siswa yang merdeka dalam pembelajaran, penuh hormat dan bertanggung jawab, yang semuanya termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak Ibu, kata merdeka ya, atau makna dari kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Pada hakikatnya bahwa kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini bukan berarti kita sudah lepas
tanpa komando, tanpa perintah dari orang lain. Melainkan kita juga diharapkan bisa memerintah diri kita sendiri, bisa menggerakkan diri kita sendiri. Kemana kita akan berjalan, kemana kita akan bergerak, seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, ada perubahan paradigma. Yang diharapkan adalah perubahan paradigma berpikir dari kita sebagai guru dan khususnya bagi siswa. Kalau Bapak Ibu, saya contohkan ada kegiatan kepala tangan di sini ya. Ada A dan B. Cobalah secara kertas tulislah benda ya, atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Yang B juga seperti itu. Ya. B bisa melakukan rayuan atau membujuk, bahkan juga bisa menghardik. Ya. Atau juga bisa menyuap ya, temannya untuk membuka ya, kepala tangan yang ada isinya tadi. Apa yang terjadi? Ya, kita akan lihat apa yang terjadi. Saya contohkan satu seperti ini. Nah kan, coba Pak Rosi, Pak Rosi ambil benda yang menurut Pak Rosi itu sangat berharga. Kepal di tangan Pak Rosi ya. Lalu Pak Mas Udi, coba bagaimana caranya ya agar benda yang ada di kepala Pak Rosi ini bisa diambil? Ya, coba silakan kepal. Nah, bagaimana caranya agar ya, benda yang ada di kepala tangan Pak Rosi itu bisa diambil? Berusaha kuat. Iya, silakan coba. Pak Rosi tetap bersikuku dengan keramatnya itu, walaupun dengan segala upaya yang dia lakukan. Ya, baik. Ini sekedar contoh saja, sehingga Bapak Ibu kalau perhatikan contoh itu tadi, kita akan melihat kenapa seorang manusia itu butuh kontrol. Jadi ada stimulus dari respon itu, ada sebuah realitas atau kebutuhan kita itu ternyata sama. Dalam teori kontrol itu dikatakan bahwa sebuah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Mungkin Bapak Ibu ketika Pak Rosi itu tidak membuka kepala tangan dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh Pak Udi, bahwa dia menganggap bahwa kebutuhan Pak Rosi itu berbeda. Saya sangat butuh dengan barang ini. Sementara walaupun Pak Masudi juga butuh, tapi karena masih butuh, itu teori kontrol. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, ini dalam stimulus ya. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita atau saya, Pak Imam dan Bapak Ibu yang lain akan memiliki pemahaman, akan memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain jelas akan berbeda. Dalam stimulus respon ya, perubahan paradigmanya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini mencoba mengubah, tapi dalam teori kontrol sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak bisa serta-merta memaksakan kehendak kita kepada orang lain, tapi coba kita memahami pandangan orang lain, memahami kehendak orang lain. Apa sih? Apakah benar? Apakah sama dengan pandangan kita? Seperti itu. Dalam stimulus respon juga disebutkan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Jadi ini sifatnya antipati, sifatnya pasif. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya tidak bisa diperintah oleh orang lain. Orang lain pun juga tidak bisa saya perintah. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang ya. Jadi semua di antara kita, Bapak Ibu guru, adalah pemenang. Tidak ada yang kalah atau tidak ada yang menang. Itu dalam teori kontrol. Sehingga dalam kehidupan, mengapa kita butuh kontrol ya? Jawabannya Bapak Ibu ada di sini ya. Berikutnya Bapak Ibu, nah kita kembali ke materi disiplin ya. Mungkin Bapak Ibu
sudah paham apa itu disiplin. Ya. Disiplin itu benih. Ya, mohon maaf ya, rumah gero seperti polisi atau tentara jurnalis, bukan itu. Coba, gimana Pak Masudi? Menurut Pak Masudi gimana disiplin? Terima kasih Pak. Kalau menurut saya pribadi, disiplin itu adalah melaksanakan sesuatu pada tempatnya yang sudah diatur begitu, yang sudah di apa ya istilahnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya teratur. Iya, ada jawaban dari Pak Masudi. Disiplin adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, teratur. Kalau Pak Samsul gimana Pak Samsul? Disiplin itu apa? Kalau menurut saya disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Baik, tepuk tangan untuk kedua teman kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, disiplin ya, adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawab kita. Ya. Jadi kalau kita berada di lingkungan sekolah, berarti kita harus patuh, kita harus disiplin pada tata tertib, pada aturan yang ada di sekolah. Kita sebagai ASN harus patuh pada tata tertib atau peraturan sebagai seorang ASN, seperti itu. Sama, siswa pun juga seperti itu. Karena dia berada di sekolah, maka siswa itu harus patuh atau disiplin pada nilai-nilai yang sudah dipercaya, sudah disepakati bersama. Berikutnya Bapak Ibu, disiplin ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah kemerdekaan. Karena disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sebelum pun disiplin itu bersifat self disiplin atau diri kita sendiri, ya, itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin yang benar, disiplin pada hakikatnya itu kita mulai dari diri kita sendiri sebelum kita mendisiplinkan orang lain. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi. Yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita yakin dan percaya bahwa setiap siswa kita memiliki potensi, memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Kita tidak bisa memaksakan satu bentuk disiplin pada satu siswa, dua siswa, atau beberapa siswa. Jadi usahakan disiplin positif yang kita susun, yang kita bentuk itu sifatnya lebih universal. Murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam, yang dampaknya jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ini nanti ada di teori berikutnya Bapak Ibu. Ada siswa yang disiplin ketika ada gurunya. Sama Bapak Ibu juga akan disiplin mengajar ketika ada kepala sekolah, sama seperti itu. Tapi bukan itu. Disiplin positif yang sesungguhnya adalah disiplin yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ada tidak ada orang, ada tidak ada atasan, atau ada tidak ada pemantau kita akan tetap disiplin. Kemarin saya tanya sama Bu, sama yang dari Duket, gimana Bu ya? Yang dari Duket sama? Oh kan Bu ya, saya tanya, Ibu asalnya dari Duket, perjalanan dari Duket ke SMA kalian itu kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi Ibu harus berangkat kira-kira nyampe di sini setengah 7. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Ya, saya tidak harus serta-merta katakan pokoknya Ibu tidak boleh terlambat. Ya. Itu bahasa salah, dan itu bahasa menghadi, bahasa yang kasar. Jadi kalau disiplinnya Ibu ini tinggi, ya atas dasar kesadaran dia sendiri,
maka dia walaupun rumahnya jauh tidak akan datang terlambat. Walaupun tidak ada saya misalkan di pintu gerbang, atau walaupun tidak ada kepala sekolah, itu Bapak Ibu. Baik, berikutnya Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif kan ya, tujuan kuliah dari disiplin positif ini adalah terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Pak Sugeng, mungkin ada yang mau kita diskusikan? Silakan, mungkin biar belum, ya. Ibu, mungkin ada yang mau diskusikan? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif ya, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, berarti bersifat masih umum, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dr. William Glasser pada teori kontrol di tahun 1984 menyampaikan bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Dengan menyanyikan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa motivasi atau disiplin yang berasal dari dalam diri manusia itu lebih kuat, itu lebih besar pengaruhnya daripada motivasi atau disiplin yang dari luar atau dari faktor ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia nanti pada endingnya sesuai dengan kurikulum kita ya, atau tujuan pendidikan nasional kita adalah menciptakan peserta didik atau murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Saya lanjutkan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Ya, kadang manusia melakukan sebuah tindakan atau berperilaku yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Jadi kalau sudah motivasinya tindakan itu berasal dari ekstrinsik, dari luar, maka pertanyaan yang muncul ini kan, apa nanti akan terjadi jika saya datang terlambat ke sekolah? Apa yang akan terjadi jika saya datang masuk terlambat ke kelas? Seperti itu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini kan motivasinya masih eksternal ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi kita ya dalam teori yang kedua melaksanakan sesuatu dalam ya, pendidikan atau dalam keseharian kita itu ketika akan ada imbalan yang kita dapatkan. Jadi engkau ala Korea kira-kira oleh apa? Yang ketiga, teori motivasi perilaku itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti titik-titik apabila saya melakukannya. Ini motivasi yang sudah berasal dari dalam atau motivasi internal. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Kalau saya bekerja hanya atas inisiatif saya sendiri, tanpa adanya paksaan atau adanya dukungan dari luar, entah itu juga berupa penghargaan, maka itulah yang namanya teori disiplin positif atau tujuan dari disiplin positif itu sendiri.
Sehingga diharapkan kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri. Kita lihat dalam teori sebelumnya ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu merupakan sebuah identitas gagal. Hukuman itu biasanya juga bersifat negatif. Siswa terlambat, jemur, atau suruh push up dan sebagainya. Dan biasanya di hukuman juga itu ada unsur yang dipaksa, ada mode paksaan. Kalau konsekuensi ini sebuah identitas kesuksesan ya, dalam artian saya melakukan ini, konsekuensinya akan seperti ini. Jadi posisinya di sini masih netral. Ada stimulus, juga ada respon di situ. Berbeda dengan ini, dengan restitusi. Ya, kalau di restitusi sama dengan konsekuensi, merupakan sebuah identitas kesuksesan. Nah, kalau di sini posisi netral, ini adalah positif. Ya. Kalau di restitusi ini hanya teori kontrol. Kita lihat seperti apa restitusi. Nah, kita contoh. Ada sebuah tindakan guru di sini. Saya ingin tanya hukuman atau konsekuensi dari slide sebelumnya ya. Jadi konsekuensi ini identitas sukses, netral, stimulus, respon. Ini ya. Mencatat 100 kali di buku kalimat. Saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah dan sebagainya. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak ada teman-teman tadi karena terlambat ke sekolah tadi. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Masuk apa? Masuk konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Kalau kita lihat yang belakang, yang paling akhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk apa? Hukuman. Masuk hukuman. Ya. Yang lain? Ya. Ini ya. Kalau hukuman itu negatif, modelnya paksaan. Ya. Kalau konsekuensi ini ada stimulus, ada respon. Ya. Kita lihat yang ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini? Ya, ini lebih condong ke sebuah konsekuensi. Ini ya, sebuah konsekuensi. Kalau ini, ya ini hukuman ya. Kalau ini juga konsekuensi. Yang atas itu dari mengenal perawatan di sekolah ini sebuah hukuman. Push up ini hukuman, mengganti ini konsekuensinya. Konsekuensi dari siswa yang mencari-cari punya teman seperti itu. Berikutnya kita sekarang akan masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik, ya, kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini Bapak Ibu, mengapa tidak disampaikan ada hukuman, ya, ada konsekuensi, tapi sebuah restitusi? Karena di sini restitusi berusaha akan suatu tindakan yang menciptakan kondisi bagi siswa kita atau bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita tidak menjustis sebuah kesalahan yang dilakukan oleh siswa seperti itu. Tapi siswa itu kita coba mereka akan belajar dari kesalahan itu untuk tidak melakukan kesalahannya kembali melalui pengalaman-pengalaman yang dia telah lakukan. Restitusi merupakan proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, ini berikutnya membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini kan sebuah tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
dalam bosan ya tahun 2024 ini dalam teori restitusi yang dicetuskan oleh William Boson. Berikutnya Bapak Ibu, nah setelah kita mengerti tentang apa itu restitusi, ya, restitusi ini membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan. Jadi kalau ada siswa kita yang melakukan kesalahan lalu kita hukum, maka yang muncul dalam diri kita itu sudah perasaan puas dan ya sebagai penghukum. Tapi akibatnya pada siswa kita, Bapak Ibu sekalian, mereka akan terus merasa bersalah dan terus mereka akan menyendiri. Kalau ini ya, di restitusi ini kita akan mencoba membuat murid kita yang memiliki sebuah tujuan sehingga muncul disiplin positif dan untuk memulihkan dirinya setelah mereka berbuat salah. Jadi biarkan mereka berpikir ketika mereka berbuat salah. Kita tidak bisa menjustis mereka bahwa tindakan kamu ini salah. Oh kamu salah. Sudah selesai itu. Loh kenapa Pak saya salah? Ya pokoknya salah. Tahu salah kerap-kerap. Pokoknya ada salah. Aturannya seperti ini ya kamu salah. Kadang kita lupa yang kita lakukan itu adalah sebuah hukuman. Penekanannya ya, bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun untuk menjadikan orang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kenapa kamu terlambat Mas? Pak, ban saya kempos. Oh, kamu tahu tidak keyakinan di sekolah kita? Iya Pak, kita harus berada di sekolah sebelum jam 7:04 seperti itu. Oh ya sudah, kalau kamu sudah paham apa nanti yang akan kamu lakukan, saya tidak akan terlambat lagi Pak. Saya akan berusaha bangun pagi, saya akan minta tolong ibu. Apa yang kamu dapatkan dari hari ini? Ya, setelah saya tahu akan budaya positif atau keyakinan sekolah kita, saya akan seperti ini. Ini yang diharapkan, bukan sebuah hukuman. Kita lihat berikutnya. Nah, ciri-ciri dari restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti yang saya sampaikan di depan Ibu, bahwa siswa yang bersalah itu kalau kita justis, kalau kita langsung hukum dia dengan kesalahannya dia, maka dia tidak akan pernah belajar dari kesalahan. Ada kemungkinan dia akan mengulang dengan kesalahan-kesalahan yang sama. Ciri-ciri yang kedua itu memperbaiki hubungan. Ya. Ada siswa yang salah, ya, kita akan berusaha memperbaiki hubungan entah hubungan dengan kita atau hubungannya dengan teman-teman yang lain. Restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Intinya restitusi itu berfokus pada solusi, sehingga nanti pada akhirnya akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, setelah kita paham tentang restitusi, ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, silakan. Ya, tepuk tangan dulu kita semua. Ya. Gimana Pak Imam? Kita lanjut dulu ya. Ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas aja. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Tadi di slide di depan sekilas sudah saya sampaikan, ada keyakinan kelas, ada peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Tapi mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Jawab Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan dari diri masing-masing orang, sedangkan peraturan kelas adalah suatu paksaan. Ya, tepuk tangan untuk Pak Rosi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kembali saya jelaskan di depan bahwa
kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa sendiri bersama kita ya, sebagai guru gitu ya. Nah, ketika keyakinan kelas itu terbentuk ya, maka ada pelanggaran misalkan terkait dengan keyakinan kelas. Mereka dengan sendirinya, dengan sadar ya, akan memperbaiki kesalahan itu. Beda kalau peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya seorang guru yang kamu tidak boleh datang terlambat, kamu tidak boleh berbicara, kamu itu guru. Nah, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting ya untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena keyakinan kelas ini berasal dari masing-masing individu yang berasal dari dalam, katanya Pak Rosyid tadi. Sehingga untuk mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif dan ya, jika alangkah baiknya kita bersama para siswa atau murid-murid kita itu berkolaborasi ya, untuk menyusun keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Ini saya contohkan keyakinan kelas. Ini tulisan dari beberapa siswa ya. Jika ada peserta didik yang tidur, siap mencuci muka dan siap berwudu dan sholat duha selama 15 menit di masjid. Ini dari siswa semua ya. Beda kalau keyakinan kelas itu atau peraturan itu kan yang membuat biasanya guru. Datang 15 menit, lewat 15 menit, tak boleh orang pengajaran, biasanya seperti itu ya. Toluna waktu gak ada, tak boleh aku dikuliah. Itu biasanya guru seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas, apa yang sudah menjadi keyakinan dan nilai dari seorang siswa, mereka akan tuliskan, biasanya seperti itu. 5 kebutuhan dasar manusia: kebutuhan bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, ada kesenangan, fun dan penguasaan power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat ya, ada seorang siswa yang selalu melakukan kesalahan, tapi ternyata kalau kita lihat ya, mereka ada sesuatu yang gagal di sini. Ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Misalkan ya, dia merasa tidak bebas. Di kelas dia merasa dikungkung ya oleh seorang guru yang ketika masuk dia harus duduk kerat gitu, sampai keringetan dan sebagainya. Kesenangannya dia itu sudah dihabisi oleh kita. Seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menuntun murid sesuai dengan kodrat mereka atau kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa sekarang memaksakan siswa kita, silakan HP-nya ditaruh, silakan kalian ya ke perpus ya, untuk membaca buku. Padahal di zaman sekarang, di zamannya siswa kita itu sudah zaman teknologi yang canggih, sudah zaman milenial. Kita tidak bisa lepas dengan namanya ya, dalam tanda kutip sesuai dengan peruntukannya. Berikutnya Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Dari kelima ya posisi kontrol ini ya, nanti akan ada video ya terkait dengan praktek ya, posisi kontrol ini. Seorang penghukum ya, misalkan ada siswa datang terlambat, benar boleh lambat, ada benar boleh tak jalan, lari. Besoknya ada lagi siswa terlambat, terus seperti itu seorang penghukum ya kita. Kalau pembuat merasa bersalah tanpa heran ini, ada siswa terlambat, tahu dana. Ketika kamu terlambat, saya nanti yang dimarahi oleh Pak Eko. Saya kan mati. Kamu mau saya dimarahi oleh Pak Eko? Nah, sehingga siswa itu merasa bersalah ya. Sebagai teman, ya, nanti di posisi sebagai teman, kenapa kamu terlambat nak? Ya. Padahal kan sudah ada aturannya, ada keyakinan bahwa kita di sekolah itu jam 7 kurang seperempat. Kamu masih terlambat, ayolah, jangan terlambat. Ini menjadi teman.
Tapi kalau memantau ini di samping dia memberikan di posisi teman, dia juga memberikan masukan. Apa yang menjadi keyakinan di sekolah kita? Biasanya mereka seperti itu memantau. Tapi kalau manajer dia lainnya sebagai seorang manajer atau kepala sekolah ini ya, di mana tugasnya dia ya sudah bisa mengakomodasi semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh musik yang lain. Berikutnya Bapak Ibu ya, kita lihat penghukum ya, seorang hukum bisa menggunakan hukum fisik. Tapi yang terakhir ini ya, misalkan ya posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawab perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kan ada sesuatu apa? Apa bagaimana lambat? Yang apa? Oh, bagaimana caranya supaya berkata lambat boleh. Terus seperti itu seorang manajer. Ya, lalu yang terakhir ketika ini sudah ditemukan solusi, harapannya siswa yang ya, melakukan pelanggaran itu karena dengan disiplin itu tadi dia diterima di lingkungan teman-temannya. Ada segitiga restitusi ya, segitiga restitusi itu ada validasi kebutuhan, ya, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Dalam kegiatan validasi kebutuhan, kamu tentu punya ya, alasan mengapa melakukan itu. Biasanya kalimat-kalimat seperti itu. Kamu biasanya punya alasan kenapa kamu terlambat. Ya, seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bagaimana caranya supaya benar datang tak lambat? Biasanya kalau seorang guru menerapkan itu seperti itu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ya? Nilai-nilai kebajikan apa? Lalu kamu ingin menjadi seperti apa? Itu di menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, biasanya seorang guru mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap siswa mungkin pernah terlambat. Tapi alangkah baiknya kalau kamu seperti ini. Ini menstabilkan identitas saja. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Teman yang lain juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau bisa kamu seperti ini. Yang terakhir persembahannya kita lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Bahtiar, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan tentang penerapan segitiga restitusi dalam penerapan budaya positif di sekolah saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dua kasus terkait dengan penerapan budaya positif dan penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Semoga memilih Bapak Ibu guru semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Pak. Kamu ikut lomba futsal ya? Iya Pak. Ya, kegiatan akhir semester. Ini silakan bicara. Saya pernah ya Pak. Ya, ini Pak Yani wali kelas kamu juga ada di sini secara kebetulan. Tahu nggak kenapa kamu saya panggil? Tidak tahu. Kenapa kamu kemarin tidak ikut pelajaran geografi? Padahal kamu masuk sekolah. Benar Pak. Saya memang tidak ikut pelajaran Bapak, tapi ada juga teman saya lain. Oh begitu ya. Di sini Bapak tidak mencari siapa yang memulai dan siapa yang ikut-ikutan. Semua orang pasti pernah berbuat salah, dan semua orang pasti ingin memperbaiki kesalahan. Kalau boleh tahu, kenapa kamu tidak ikut pelajaran saya? Saya tidak ikut pelajaran Bapak karena saya ikut teman saya Pak. Dan juga tugas yang Bapak kasih ke saya itu belum selesai. Karena itu saya memilih tidak ikut pelajaran Bapak. Meski tugas atau PR tidak selesai, bukan berarti kamu tidak ikut pelajaran. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Saya masih ingat disiplin dan bertanggung
Iya, benar. Disiplin dan tanggung jawab itu harus kamu ingat terus. Menurut kamu bagaimana orang yang disiplin dan orang yang tanggung jawab? Orang yang disiplin itu adalah orang yang taat pada peraturan sekolah dan kelas, dan juga orang yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan tugasnya dengan baik. Sudah ingat berarti itu. Ya. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan mengerjakan tugas yang belum saya selesaikan dari tugas yang Bapak kasih. Oh gitu. Jadi begini Ron, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak, dan juga saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kalau begitu Bapak maafkan. Bapak hargai karena kamu mau memperbaiki kesalahan kamu. Besok Bapak akan lihat kembali ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan. Ya, Bapak Ibu, itu kasus yang pertama. Kita coba lihat kasus yang kedua nanti. IPS 1. Setelah saya bertemu dengan Pak Adam, saya akan lebih lega karena saya merasa tidak diakini. Justru saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Terima kasih Pak Adam. Waalaikumsalam. Saya masuk Mbak. Duduk lagi. Mbak, saya dapat informasi dari teman kamu. Kalau kamu tadi menaiki kendaraan di dalam lingkungan sekolah. Kenapa kamu menaiki kendaraan di lingkungan sekolah? Padahal sudah jelas aturan di sekolah bahwa seluruh siswa tidak boleh mengendarai kendaraan. Oh, begitu. Coba kamu jujur. Tadi waktu masuk sekolah, kamu menaiki kendaraan kan? Pas seperti itu. Iya Pak. Walaupun tidak ada buku, bukan berarti kamu boleh menaiki kendaraan di lingkungan sekolah. Apalagi di negatif seperti sekarang. Apakah kamu masih ingat keyakinan sekolah kita? Saya ingat Pak, disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Ya, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Menurut kamu, bagaimana orang disiplin, jujur, dan orang yang bertanggung jawab? Orang yang disiplin itu taat pada keyakinan sekolah dan kelas. Orang yang jujur itu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Sedangkan orang yang bertanggung jawab itu bersungguh-sungguh dan siap menanggung resiko apa yang telah dilakukan. Sudah ingat begitu. Iya Pak. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Saya tidak akan menaiki kendaraan di lingkungan sekolah lagi Pak. Kalau ada guru. Oh begitu. Apa langkah kamu untuk memperbaiki kesalahan? Maaf Pak, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Pak dan mematuhi keyakinan sekolah kita. Baiklah, kalau begitu Bapak maafkan. Mari kita sama-sama menggunakan keyakinan sekolah kita. Besok-besok Bapak akan lihat perkembangannya. Jangan sampai kamu mengulangi perbuatan. Apalagi kamu masih proses kan? Iya Pak, terima kasih. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, kalau sudah seperti itu, kalau sudah berjanji, Bapak terima dan saya harap kamu menepati janji. Ya, silakan kembali ke acara. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih sama Bapak.
demikian tadi Bapak Ibu guru yang memutuskan praktek segitiga restitusi di sekolah kami SMA Negeri 1 Klaten. Mohon masukan, saran dari Bapak Ibu penggunaan praktek segitiga restitusi di sekolah kami. Bila itu Hidayat. Ya, jadi begini Bapak Ibu, praktek segitiga restitusi itu tadi, ini ya, kita mulai dari validasi kebutuhan itu dulu, kan ya. Lalu menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, seperti yang saya sampaikan tadi di depan Bapak. Baik, saya serahkan ke moderator. Demikian paparan resmi yang disampaikan oleh Bapak Adam. Barangkali ada yang mau didiskuskan tentang masalah contoh-contoh tadi yang telah dilakukan oleh Pak Adam di SMA kita. Silakan kepada Bu Indri dulu yang pertama, yang kedua Pak Haji Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya dari video yang sudah ditayangkan tadi tentang kedisiplinan dari siswa. Saya akan termasuk pakai dengan Pak Moderator juga. Bagaimana apabila ada siswa yang sudah kita sudah melakukan segitiga restitusi, kemudian masih dilanggar oleh siswa. Kita melakukan pembinaan sudah, kemudian perjanjian juga sudah. Untuk mengatasi itu dengan yang segitiga restitusi, mohon pencerahan dari Bapak CCB, Bapak Adam Lavia. Terima kasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua Bapak dulu biar nanti di kampung langsung dijawab kedua-duanya oleh Bapak Adam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya buat saya. Ada sedikit mungkin pertanyaan dari saya mengenai budaya positif di sekolah. Jadi bagaimana kita bisa membudayakan budaya positif di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik ketika kita memiliki murid-murid dengan kultur yang berbeda-beda, sedangkan karakter-karakter juga berbeda-beda. Mungkin di sekolah kita bisa menerapkan budaya positif, tapi anak itu lebih banyak hidupnya dengan keluarga di rumah, sedangkan kita tidak tahu di dalam keluarga di rumah masing-masing itu mereka itu sudah menerapkan budaya positif tidak di rumah, sehingga itu banyak berpengaruh kepada siswa. Jadi siswa berapa persen hanya ada di sekolah, sedangkan pengaruhnya lebih banyak dari keluarga sekitarnya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Silakan Bapak Adam untuk memberikan tanggapan dari yang ditanyakan oleh para peserta. Iya, terima kasih Bu Indri dan Pak Samsul. Bu Indri menanyakan tentang proses dari segitiga restitusi. Ketika ada siswa kita yang sudah berulang kali kita lakukan pembinaan, ya, tapi tetap diulang kembali seperti itu. Jadi
Yang pertama, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa ada 3 langkah dalam kegiatan segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini kita stabilkan dulu kondisi dari siswa kita dengan teori kontrolnya atau kegiatan yang kita lakukan, dan misalkan menanyakan kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu yang langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi teori kontrolnya di situ mengatakan bahwa semua perilaku memiliki sebuah alasan, dan yang terakhir kita tanyakan keyakinan mereka. Kita semua memiliki motivasi internal jelas itu. Jadi kalau kita lihat ya di menstabilkan identitas ini gitu ya, mungkin ini agak jauh ini itu mengapa kita gagal dalam artian dalam melakukan praktek segitiga restitusi atau bahasa kita itu melakukan pembinaan pada siswa. Ya. Terkadang kita lupa bahwa anak yang melanggar peraturan itu tidak semuanya mereka memang kehendaknya dia sendiri, ya, atau memang karena dia ada faktor ekstrinsipnya. Seperti bukan gini, ada siswa yang memang melanggar, ya, karena mereka ingin menjadi perhatian. Ya. Dan biasanya ada yang seperti ini gagal, dan ini akan dilakukan secara berulang-ulang. Karena apa tujuannya dia? Latih dalam pera eso push up, pera eso seperti itu. Sedetik engkau terkenal, detik lulus engkau bisa kenang masuk guru-guru. Dia mencoba ya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya, namun ada benturan, ya. Sehingga ketika ini tidak kita dapat atasi ya, dengan kegiatan menstabilkan identitas, maka ini akan terus-terus berulang. Misalkan Bapak Ibu ya, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita coba kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Kamu berhak ya, melakukan kesalahan, ya, tapi ya bukan kesalahan yang kamu lakukan ini berulang-ulang. Kalau kita mengatakan kalimat di atas, ya, akan sangat sulit, ya, bahkan hampir tidak mungkin ya, buat Anda untuk tetap membangkang. Ya. Makanya sekali lagi tergantung dari kalimatnya atau ucapan pembinaan yang kita sampaikan kepada siswa kita. Yang kedua, ya, validasi tindakan yang salah. Ya. Jelas kita paham setiap tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar dari kita atau dari manusia itu sendiri. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Jadi seseorang atau guru yang paham akan teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Apa sih tujuan dari siswa ini? Apa sih karbu akana ria makbuna lambat seperti itu? Kita harus paham itu dulu. Kalau tujuannya memang itu tadi di atas dan dia hanya mencari sensasi atau hanya ingin mencari perhatian dari guru, maka dia tidak akan pernah berubah. Ya. Jadi kita harus validasi dulu tindakan yang mereka lakukan. Ya. Kita tanyakan ya, apakah benar tindakan yang mereka laksanakan atau mereka lakukan itu tadi. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak itu. Contohkan seperti ini, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu.
Misalkan ada anak yang dalam artian karpe tibi ini, kamu boleh mempertahankan sikap itu atau egonya tinggi ini, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu bisa ramah pada temanmu, kamu nambahi senyum dan sebagainya. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi sekali lagi resep itu ternyata tidak manjur. Mungkin dengan tindakan guru melalui validasi sikap yang tidak baik seperti yang bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Yang terakhir di kegiatan segitiga restitusi ini yaitu menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol dinyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan langkah satu yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah untuk menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kita tidak cukup pada kegiatan 1-2 saja, kan, dari menstabilkan identitasnya dan validasi tindakan yang salah. Ada tahap terakhir yang perlu kita laksanakan, yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai bagian dari sekolah kita, apa nilai-nilai yang baik di sekolah kita, seperti itu. Nah, penting bagi kita untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak mengatakan iya, jelas, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, di sini peran guru untuk dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak-anak sudah ada gambaran yang jelas seperti apa yang mereka inginkan, guru akan membantu anak-anak untuk tetap fokus pada gambaran tersebut. Untuk yang kedua, yang pertanyaan dari Pak Haji Samsul terkait dengan disiplin positif. Perlu kita pahami bersama bahwa disiplin seperti yang saya sampaikan di depan, kalau itu munculnya dari dalam atau dari intrinsik kita, maka itu akan lebih efektif daripada disiplin yang kita lakukan karena ada penghargaan atau karena faktor ekstrinsik yang lain. Jadi untuk menemukan disiplin positif kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Kuatkan motivasi dan niat yang positif kita. Satukan tujuan kita untuk bersama-sama membangun sekolah ini dengan lingkungan atau budaya-budaya yang positif. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya minta maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan kembali. Silakan Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi dengan saya di luar forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Muhammad Adam Dik ED. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua sehingga kita kedepannya akan menjadi yang hebat sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro. Terus selanjutnya